Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ilkep Official Unima. Pada kesempatan kali ini saya Sodi Kamal. Saya Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Begitu juga saya selaku moderator pada acara podcast kali ini. Podcast kali ini kami usung dengan tema prestasi mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Perlu kami sampaikan bahwa program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang memiliki visi menjadi program studi nurse yang islami, inovatif, kompetitif, yang unggul dalam bidang terapi komplementer keperawatan di tingkat ASEAN pada tahun 2024. Jadi sekali lagi kita ingin unggul di tingkat ASEAN. Ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar. Nah, pada kesempatan ini kami menghadirkan dua narasumber yang merupakan alumni sekaligus mahasiswa program studi nurse. Nanti akan memperkenalkan diri. Mbak Rahayu Rizky, sarjana keperawatan, dan narasumber yang kedua adalah Mbak Sekar Laksmi yang pada kesempatan kali ini nanti akan menceritakan sharing terkait dengan prestasi internasional yang baru saja diraih pada kesempatan ini. Berbicara terkait dengan prestasi mahasiswa, maka prestasi mahasiswa ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan sebuah program studi di perguruan tinggi. Prestasi mahasiswa itu juga menjadi sebuah parameter penilaian dalam akreditasi sebuah program studi. Hal ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi membutuhkan sebuah upaya sinergis dari berbagai pihak, berbagai stakeholder yang berkepentingan terhadap program di program studi tersebut. Mahasiswa juga harus berperan, dosen juga harus berperan, dari sisi manajerial juga harus berperan. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami minta dari saudara narasumber pertama, Rahayu Rizky, untuk bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Silahkan Mbak Rahayu Rizky. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahayu Rizky Pratama. Alamat saya dari Salaman, Magelang. Saya merupakan anak satu-satunya atau anak tunggal. Dan anak tunggal ya? Ya. Dan sekarang saya sedang melanjutkan profesi nurse di Universitas Muhammadiyah Magelang. Sedang melakukan praktik di Rumah Sakit Tidar Magelang. Baik. Ketika saya mendengar Mbak Rahayu Rizky ini masuk dalam list sebagai lulusan terbaik Unima, saya kaget dan juga sekaligus bangga gitu. Nah, hal ini berawal dari kebetulan waktu itu saya menjadi dosen pembimbing untuk praktek nurse-nya ya. Yeah. Pas kita diskusi, saya merasa diskusinya bisa nyambung dan bisa mengikuti konsep-konsep yang terbaru yang disampaikan. Nah, ketika saya kemarin ikut wisuda, ternyata Mbak Rahayu Rizky ini sebagai alumni terbaik Unima. IPK-nya berapa Mbak? 3,92. 3,92. Saya kalah Mbak Sekar. Saya waktu lulus sarjana keperawatan, IPK saya hanya 2,95 gitu. Jadi, tapi saya bangga, kenapa? Karena salah satu kunci terbaik, bukan kunci terbaik, tapi salah satu indikator bahwa dosen itu berhasil, lulusannya IPK-nya lebih tinggi daripada dosennya itu. Tapi selamat. Saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan hal ini.
Selanjutnya yang kedua, narasumber kedua ini adalah ketua tim apa, Mbak? Ketua tim dari Delegasi ya, delegasi ilmu keperawatan S1 yang diikutkan dalam kompetisi ASEAN International Student Competition gitu ya. Itu apa itu terkait dengan jenengan, terkait dengan apa tim yang jenengan pimpin itu, silahkan bisa diperkenalkan. Iya. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Sekar Laksmi Prameswari sebagai ketua tim dari perlombaan poster yang sedang saya dan teman-teman jalani. Lalu ada anggotanya itu ada Riyadi Bayu Pratama, lalu juga ada Ayu Fatima Dewi, Farhan Azmigani, dan Vina Sela Oktavia. Kami, untuk saya dan teman-teman kayak Riyadi, terus Farhan dan Ayu itu kami dari angkatan 2018. Jadi 2018. sekarang, ya, Berarti adiknya yang Vina Rahayu Sela ya? itu angkatan 2019-nya. Kalau Mbak Rahayu angkatan 2017. 2017. Oke, berarti adiknya, yang kakaknya berprestasi, adiknya berprestasi. Nah, nanti kami berharap juga 2019 lebih banyak lagi prestasi, 2020 apalagi 2021 harus lebih banyak lagi gitu. Terus terkait dengan ISC itu sebenarnya apa sih, Mbak? Jadi ASEAN International Student Competition itu salah satu, kalau saya tuh mengartikan kayak lembaga, jadi kita tuh bisa mendapatkan apa ya, sebenarnya itu wadah untuk kita menyampaikan suatu apresiasi di sananya. Salah satunya itu melalui dengan perlombaan. Menyampaikan karya gitu ya, karya. Karyanya karya akademik gitu ya. Oke. Seperti tadi yang saya singgung terkait dengan akreditasi, itu memang dalam ranah akreditasi itu yang diukur juga prestasi akademik mahasiswa, dan juga selain prestasi akademik juga prestasi non akademik. Tapi kebetulan yang kami hadirkan saat ini dalam forum ini adalah prestasi akademik semua. Yang satu adalah sebagai lulusan terbaik Unima, dan yang satu sebagai third winner gitu ya, third winner di ajang ISC untuk medical science gitu ya. Oke. Sebelum lebih lanjut, saya perlu juga mengucapkan selamat kepada Mbak Rahayu Rizky dan juga Mbak Sekar Laksmi beserta tim atas prestasi yang diraih. Semoga nanti berkah untuk kalian berdua, dan juga bisa menular untuk adik-adik kelasnya. Tidak cuma adik-adik kelas, tapi juga harapannya menular juga untuk calon mahasiswa baru di Unima, bahwa kita sangat concern dengan kualitas pembelajaran. Salah satu buktinya adalah bahwa kalian berdua menjadi pelaku prestasi di Prodi Ilmu Keperawatan S1. Baik, langsung saja kita masuk pada diskusi yang lebih dalam lagi. Biasa kalau kita sukses itu kan ada sebuah cerita gitu kan ya. Saya ingat dulu ketika kuliah, ketika sekolah, masing-masing ada cerita sukanya, ada cerita dukanya gitu kan ya. Bagaimana kita menghadapi suka dan bagaimana kita menghadapi duka, sehingga kita dengan apapun kondisi yang kita hadapi, kita bisa berprestasi. Lulus tepat waktu gitu kan. Tepat waktu ya Mbak ya, Rahayu Rizky. Tepat waktu atau akselerasi ya? Tepat waktu. Tepat waktu, oke. Lulus tepat waktu dengan IPK 3,92, 0,8 lagi 4 ini. Ini harus menjadi pemicu Mbak Sekar dan tim sebagai adik kelas untuk juga memiliki prestasi yang luar biasa itu. Coba bisa diceritakan kepada halayak semua, kepada pemirsa Ilkep Official, bagaimana ini cerita suksesnya gitu kan. Kalau nggak salah tadi dari Salaman ya Mbak ya. Iya. Salaman itu ya cukup daerah Pelosok. ya pelosok gitu kan ya, kalau dibanding Kota Magelang, tapi cukup ramai juga gitu ya.
pemandangan alamnya juga bagus ya. Ada apa sederet gunung di selatan itu ya. Iya. Iya. Coba bisa diceritakan bagaimana seorang anak tunggal bisa berprestasi bahkan lulusan terbaik Unima. Silakan. Awalnya sebenarnya tuh saya lulusan 2016 Pak. SMA-nya. SMA-nya. Iya. Terus saya berhenti dulu setahun karena pernah mendaftar di perguruan tinggi tapi tidak diterima. Iya. Jadi memutuskan untuk berhenti dulu belajar sambil kerja lah bantu orang tua. Iya. Terus selanjutnya tahun 2017 masih ngejar mau nyoba STAN lagi, SBM lagi, tapi emang belum rezekinya. Iya. Terus orang tua juga nggak boleh karena anak tunggal nggak boleh jauh-jauh. Iya. Jadi mutusin ya udah yang deket aja di Universitas Muhammadiyah Magelang aja. Toh lulusan yang dulu-dulu juga bagus-bagus, langsung diterima kerja. Jadi ya udah kita nyoba untuk daftar. Terus gimana ya ceritanya Pak? Kalau Terkait ini Mbak, terkait ketika jenengan itu nggak diterima itu ada perasaan kecewa enggak sih gitu kan? Kemudian ketika masuk pertama kali kuliah itu kan kalau kecewa itu kan kadang masih ganjel ya di pikiran gitu kan. Akhirnya belajarnya nggak bisa maksimal, nilainya drop, IPK-nya di bawah 2. Tapi kalau saya lihat jenengan lulus bisa IPK 392 itu sepertinya di awal sudah gaspol terus ini gitu kan. Nah, gimana ini ceritanya ini gitu? ya kalau kecewa pasti Pak. Udah belajar, saya udah belajar siang malam, udah belajar ikhtiar doa orang tua tiap hari juga ikut tahajud, ikut berdoa ya sedih juga waktu tahajud lihat orang tua di belakang sambil kok nggak diterima anaknya gitu. Terus ya udah masuk ke sini, saya kan juga sebagai anak tunggal merasa cuma saya yang harus bisa banggain orang tua gitu loh Pak. Beban saya pokoknya harus saya. Jadi gimana caranya di sini di Fikes ini saya ya belajar, waktunya teman-teman main, pulang kuliah main, ya saya pulang langsung pulang. Terus waktunya belajar ya belajar. Kalau di kelas ya memperhatikan gitu Pak. Terus alhamdulillah waktu semester 3 ada beasiswa mahasiswa berprestasi akademik itu. Saya mengajukan. Nah, dari kelas itu mengajukan ada beberapa orang, alhamdulillah yang lolos saya sama teman saya satu. Nah, dari situ alhamdulillah bisa membantu uang perkuliahan. Dari situ lanjut terus sampai semester 5, semester 7 dan ini profesi alhamdulillah saya juga mengajukan, semoga diterima juga. Jadi sangat terbantu ya. Alhamdulillah sangat terbantu. Dan ternyata di Unima walaupun universitas swasta, tapi beasiswa juga peluangnya juga banyak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian Mbak, tadi kan ada sedikit kecewa gitu kan. Walaupun dalam agama Islam gitu kan, ya kecewa wajar sih ya. Cuman kita nggak boleh berburuk sangka terhadap Allah bahwa ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah gitu kan. Nah, ternyata benar nih, kok Mbak Rahayu jadi yang terbaik juga di Unima gitu kan. Nah, perasaannya ketika mendapatkan semacam apa ya, anugerah sebagai lulusan terbaik itu bagaimana? Apakah menghapuskan semua kekecewaan itu atau mungkin sudah benar-benar oh ini yang terbaik, ini adalah anugerah yang terbaik, atau bagaimana Mbak? Ya pertamanya ya seperti Bapak bilang, kok saya nggak, udah gimana caranya tapi kok Allah belum ngasih gitu. Tapi udah masuk Unima, ternyata dikasih jalan seperti ini, jadi mikir oh ini berarti yang terbaik, berarti ini jawaban dari doa-doa yang kemarin, orang tua doain gimana biar anaknya dapat yang terbaik, ternyata jalannya di Unima gitu. Iya. Terkait perkuliahan Mbak, gimana perkuliahan di ilmu keperawatan Unima? Perkuliahan di Unima itu kalau Fikes full ya dari jam 7 sampai jam 4 biasanya. Terus ya pembelajaran kondusif, cuma
kadang karena kelasnya besar, maksudnya jumlah mahasiswa besar, jadi itu tergantung anaknya. Kalau anaknya emang mau belajar, ya harus fokus. Gimana caranya nggak dengerin teman-teman yang kadang ada yang cerita sendiri gitu. Ya menurut saya pembelajarannya sudah bagus, dosennya sudah bagus, tinggal gimana kita yang mengembangkan potensi kita. Iya, terkait dengan fasilitas lab juga lengkap ya. Bagus, Apalagi di kita punya klinik perawatan luka sendiri, mahasiswa terfasilitasi di situ yang saya pikir itu menjadi salah satu keunggulan kita juga gitu, bahwa di klinik luka itu juga di situ diaplikasikan terapi komplementer yang juga menjadi salah satu unggulan di prodi ilmu keperawatan seperti itu ya. Oke. Kemudian terima kasih Mbak Rahayu Rizky yang telah menceritakan sedikit langkah-langkah terkait dengan suksesnya menjadi lulusan terbaik Unima tahun 2021 ya. Oke, aplaus untuk Mbak Rahayu Rizky. Kemudian untuk narasumber yang kedua Mbak Sekar Laksmi gitu ya. Jadi saya sebagai ketua program studi saya juga senang walaupun baru satu kelompok di tahun ini berprestasi internasional. Tapi bagi saya, satupun kalau itu bisa disyukuri dengan baik, saya yakin Allah akan melipat gandakan nikmatnya gitu ya. Nah, kita berharap nanti tahun depan kita bisa lebih banyak lagi. Kita minta doa dari seluruh pemirsa semua. Sama seperti Mbak Rahayu tadi, saya ingin menanyakan ke Mbak Sekar. Bagaimana nih ceritanya bisa sampai meraih third winner untuk ajang IHSC, sedihnya, senengnya gitu. Silakan bisa diceritakan biar pemirsa semua bisa merasakan nuansa yang suasana hati yang saat ini dirasakan. Silakan Mbak Sekar. Ya, terima kasih Pak. Pertama tuh saya malah belum tahu adanya kompetisi ini. Benar-benar yang tahu-tahu dari Bu Eka. Bu Eka pembimbing kami di dosen Ilkep ya? Iya, dosen ilmu keperawatan. Langsung menghubungi saya untuk ayo kita coba untuk lombanya ini. Terus sebelumnya tuh beneran saya nggak tahu apa ini lomba, terus harus ngapain itu benar-benar nggak tahu. Kita bikin grup ini dan alhamdulillahnya kita tuh dibimbing dengan sangat-sangat baik banget Pak. Jadi benar-benar yang kita bingung untuk membahas tentang apa, kita dikasih, oh ini ada permasalahan ini, coba kita menganalisa suatu situasi seperti ini gitu. Dikaitkan kondisi terkini terkait COVID itu ya. Jadi, oh yaudah kita kerjain. Yang kagetnya itu emang karena kan kita beda tingkatan Pak sama adik tingkat, jadi kita juga harus kondisi waktunya itu kita harus, kalau bisa tuh satu waktu tuh kita bisa diskusi bersama, tapi emang karena beda tingkat, jadi cuma kendalanya itu saat itu kurang komunikasi antar grup itu rada kurang karena emang waktunya itu rada susah, tapi alhamdulillah tetap kita komunikasi via virtual gitu masih berjalan. Lalu emang karena kondisi kayak gini tuh perlu banyak yang dijelaskan, jadi kita harus menyampaikan seperti ini, jadi revisi atau cara memperbaikinya tuh cukup lama sampai saya cerita tuh gini. Kita sampai tengah malam itu di kampus untuk mengerjakan revisian itu. Tengah malam? Iya. Jam berapa itu? Kami mulai itu kalau tidak salah siang. Jadi dari siang sampai tengah malam. Jadi kita sambil koordinasi dengan Bu Eka. Jadi kurangnya apa Bu? Kita langsung perbaiki itu sampai tengah malam. Lalu alhamdulillah dari itu selesai kita langsung mengajukan lolos ronde pertama. Yaitu saya sebenarnya sama teman-teman bukannya optimis itu kayak sepertinya lawannya itu lebih banyak, jadi kita tidak apalagi internasional gitu ya. Jadi tidak dari Malaysia, dari Vietnam juga ya. Dari Vietnam juga. Jadi nggak berpikiran bakalan menang di ronde pertama. Ternyata alhamdulillah dikasih kesempatan, kita lolos ronde pertama, langsung ronde keduanya itu mempresentasikan hasil poster kami. Lalu dipresentasikan. Udah sampai situ kita nggak berpikiran lagi untuk kayaknya bakalan menang atau enggak, tapi udah sampai di titik
sekarang pun itu suatu kebanggaan buat kami gitu. Iya. Tahu-tahu dapat informasi kalau ternyata kami juara ketiga. Juara ketiga, ya. Tingkat internasional itu. Oke, jadi kalau kita bicara prestasi, bicara kesuksesan, itu sepertinya saya merasakan nuansa di awal itu seperti ya tidak gitu kan ya, maju tidak, maju tidak gitu kan ya. Dan itu saya mengapresiasi, kenapa? Karena akhirnya Mbak Sekar dan tim akhirnya memilih maju gitu kan, walaupun harus berdarah-darah gitu kan ya. Walaupun harus ketika mengerjakan sampai tengah malam juga masih dibimbing dengan dosen itu, luar biasa sekali itu kan ya. Apresiasi juga untuk Bu Eka yang telah membimbing. Selamat Bu Eka gitu kan. Oke. Kemudian selanjutnya dari kisah sukses ini kan nggak lepas dari yang namanya ikhtiar gitu ya. Ikhtiar baik secara fisik gitu kan. Kalau tadi Mbak Rahayu menceritakan harus belajar gitu kan, dalam kondisi yang pada awalnya kecewa, harus menerima, dan ternyata di sini difasilitasi dengan dosen yang kompeten, difasilitasi dengan fasilitas lab yang cukup, bahkan lebih kalau saya katakan gitu kan. Ya bukan karena saya membaguskan dirinya sendiri, cuman kenyataannya memang kami mendesain dari fasilitas laboratorium itu agar lebih dari standar yang ada gitu kan, sehingga nanti kompetensi mahasiswa juga bisa lebih dari situ. Nah, dari situ juga ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya tadi fisik gitu ya, kalian berkorban secara fisik, meluangkan waktu, meluangkan tenaga gitu kan. Saya pikir semua prestasi sebenarnya harus seperti itu ya. Nggak mungkin kan generasi rebahan gitu ya bisa berprestasi seperti ini kan, nggak mungkin gitu kan. Apalagi kemarin 2 tahun kemarin ya, hampir 2 tahun kemarin kan kita ada pandemi seperti itu. Maka ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk ikhtiar secara fisiknya. Itu nanti saya akan minta kalian untuk bicara bagaimana ikhtiar secara fisik untuk berprestasi, dan juga selain fisik, karena tadi saya sebutkan di awal bahwa visi kita adalah Islami gitu kan ya. Maka juga harus ada ikhtiar dari ruhnya gitu ya, dari dalam konteks hubungan kita kepada Allah gitu kan, entah itu lewat ibadah, entah itu lewat doa, entah itu lewat kita menghindari sebuah kemaksiatan atau seperti apa. Nanti saya pingin Mbak Rahayu dan Mbak Sekar bisa menceritakan nih ikhtiar-ikhtiar baik fisik ataupun ruhnya itu yang seperti apa gitu. Kalau tadi dimulai dari Mbak Rahayu, sekarang dimulai dari Mbak Sekar dulu. Silakan Mbak Sekar. Untuk ikhtiar dari fisik mungkin ya, karena kita full, karena emang sebenarnya kami ikut ini kan emang dari awalnya tuh karena ingin aja membahagiakan, kayak mungkin aja ini tuh jalannya gitu loh Pak. Jadi tadinya itu belum serius untuk menekuni ini lomba, jadi kayak masih setengah-setengah seperti yang Bapak Sodik sampaikan. Tapi ya itu ikhtiar, mungkin menurut kalau dari fisik tuh kita ya sampai harus tengah malam gitu loh Pak menunggunya. Kita capek ya, bener capek parah gitu. Karena harus literatur review kan, kita tetap harus baca-baca. Tapi ya berapa artikel Mbak itu? Lumayan ya Pak, mungkin ada 8 atau lebih gitu. Soalnya harus kita bener-bener yang cocok dimasukkan tuh seperti apa gitu. Lalu ya cuma mungkin kita lebih capeknya aja sih Pak ya. Capek, tapi semua itu udah sudah terbayarkan gitu. Lalu untuk misalnya tetap berdoa itu tetap kita masih selalu lah, semoga aja sebenarnya ini adalah jalan, terus kita diberi kesempatan, dan alhamdulillah iya itu Pak, mungkin selalu usaha, kita benar-benar usaha dengan serius, lalu kita udah tawakal aja, berserah. Tawakal ya kata kuncinya, ketika sudah ikhtiar maksimal, tawakal, dan itu sebuah langkah yang sebenarnya sempurna gitu ya.
Kemudian selanjutnya untuk Mbak Rahayu silahkan bisa diceritakan ikhtiar tadi yang tadi saya sampaikan. Ya sama seperti yang disampaikan Mbak Sekar, belajar ya ditekuni lah, sesuatu hal harus ditekuni terus. Kalau emang udah masuk di situ ya udah yakin aja pasti diberi jalan yang terbaik. Jadi waktunya belajar ya belajar, ada ujian ya dikerjakan dengan jujur. Ada tugas yang dikerjakan dengan cepat gitu ya. Yang paling penting itu jujur, karena mungkin dosen nggak lihat ya, pengawas nggak lihat, tapi kan yang di atas lihat. Mesti hasil itu nggak akan mengkhianati usaha kita. Oke, saya tertarik dengan konsep yang disampaikan tadi Mbak Sekar menyampaikan tentang tawakal gitu ya, Mbak Rahayu menyampaikan tentang jujur gitu ya. Dan kalau kita lihat riwayat zaman Rasulullah itu kan, Rasulullah sangat apa ya, bahkan Rasulullah itu kan terkenal dengan Al-Amin gitu kan ya, dapat dipercaya. Kemudian Rasulullah juga sangat menghargai terkait dengan kejujuran, bahkan itu ditempatkan pada suatu hal yang paling utama gitu ya. Bagaimana kok Mbak Rahayu bisa melawan apa ya, mainstream gitu ya? Kan kadang kalau saya rasakan ya, ketika ujian online gitu kan, buka Google kan juga bisa gitu kan ya. Kemudian mungkin nyontek teman, garap bersama gitu kan, bisa gitu kan. Apa yang mendasari Mbak Rahayu untuk apa istilahnya, komitmen atau istiqomah pada kejujuran ini gitu? Kalau saya sendiri, kalau mau melakukan hal yang gimana ya, yang menyimpang lah, kayak nggak jujur, itu deg-degan Pak. Kayak deg-degan, kayak belum sholat gitu. Oh ya belum sholat, gimana ya nanti kalau besok dapat gini dari Allah, atau digeser nikmatnya, dikasih sakit apa gimana, itu mikirnya tuh kayak gitu Pak. Jadi takut kalau mau, ya udah kalau emang nggak bisa ya udah dikerjakan sebisa mungkin gitu. Menurut yang kita pahami aja. Dan semua nilai-nilai itu kan tentunya diajarkan juga di Unima ya. Iya. Apalagi Mbak Sekar kalau nggak salah juga aktivis IMM ya. Iya. Dan inilah yang menjadi kelebihan di Unima gitu kan. Kampusnya di daerah yang sejuk gitu kan. Masyarakatnya ramah gitu kan. Kemudian banyak tempat wisata juga gitu kan. Dan di sini juga diajarkan prinsip-prinsip Islam yang ternyata kalau tadi saya ambil benang merahnya, semuanya itu membawa pada sebuah kesuksesan, membawa pada sebuah prestasi gitu kan. Bahkan ketika di awal kita itu ragu, wah gimana ya, kira-kira bisa nggak ya ini kan. Tapi ternyata dengan prinsip-prinsip nilai Islami tadi yang disampaikan Mbak Sekar terkait dengan tawakal itu kan, yang disampaikan Mbak Rahayu terkait dengan kejujuran, itu ternyata sudah hakul yakin gitu ya, bahwa jujur itu tidak identik dengan hancur gitu ya. Tapi justru Allah lah yang mengangkat derajatnya, karena kita sebagai orang Muslim sudah berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam tersebut gitu kan. Bahkan kalau yang saya tahu, kejujuran itu juga menjadi salah satu apa ya, parameter bagaimana tauhid kita itu murni atau tidak gitu kan. Kan ini berat, jujur itu kan menjadi suatu hal yang berat. Kita mau nyontek saja ada kesempatan luas gitu kan. Tapi kita harus berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai itu. Dan saya yakin di Unima ini juga menjadi sebagai lembaga yang mensupport terkait dengan nilai-nilai Islam itu untuk bisa diinternalisasi oleh seluruh mahasiswa, dan harapannya nanti mengacu diwarnai dengan nilai-nilai Islam itu, mahasiswa bisa meraih kesuksesan yang tidak terbatas. Bahkan kesuksesan tersebut kalau mau diukur pakai logika itu melebihi dari
kemampuan yang sebenarnya gitu kan, rasanya kan seperti itu ya dari prestasi yang sudah kita dapatkan ini. Terima kasih terkait dengan wacana tersebut. Seperti halnya ini ada sebuah surat yang tadi saya baca, Al-A'raf ayat 96 yang kurang lebih artinya, jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi tadi saya sudah dapat penjelasan dari Mbak Sekar dan Mbak Rahayu bahwa tawakal dan juga jujur itu merupakan bagian dari implementasi dari takwa ini, mungkin gitu ya. Dan Allah menurunkan berkah kepada kita dengan kejujuran kita itu, dengan tawakal kita itu, dengan apa? Dengan berkah dari langit dan dari bumi. Kalau Allah sudah menyatakan seperti itu, sudah tidak ada lagi yang bisa menghambat gitu kan. Nah, disitulah apa yang menjadi nilai yang didapatkan di UNIMA ini, yang bisa jadi di institusi lain tidak didapatkan, yang bisa jadi di tempat yang dulu Mbak Rahayu cita-citakan untuk kuliah bisa jadi nggak didapatkan gitu. Dan yakinlah bahwa ini adalah nilai yang paling hakiki yang nanti harus kita upayakan bersama. Pertanyaan terakhir ini terkait produk gitu kan ya, terkait karya gitu kan. Saya pengen diceritakan sedikit nih terkait dengan karya akhirnya dari Mbak Rahayu dan karya yang dipresentasikan dari Mbak Sekar. Kalau tadi dari Mbak Sekar, sekarang Mbak Rahayu dulu. Silakan Mbak Rahayu. Penelitiannya tentang apa Mbak Rahayu? Penelitian saya tentang hubungan studi from home dengan tingkat kecanduan gadget pada remaja. Oh gitu. Yang jenengan dapatkan gimana itu? Yang didapatkan kan saya mengangkat dari kondisi sekarang pandemi. Yeah. Banyak anak-anak yang sekolahnya tidak maksimal, banyak main HP. Nah, dari situ jadi banyak yang kecanduan game online, kecanduan internet gitu. Jadi saya mengangkat itu, ternyata memang ada hubungan studi from home ini dengan kecanduan gadget pada remaja. Oke. Sebagai insan akademis, kita punya tanggung jawab untuk memberikan semacam masukan pada berbagai pihak untuk kemajuan bangsa ini gitu kan, untuk kemajuan Indonesia ini. Yang nanti mendengarkan di Ilkep Official ini bisa jadi nanti ada Pak Bupati, Pak Wali Kota gitu kan, anggota DPR gitu kan, mungkin pemangku kepentingan dalam bidang kependidikan. Kira-kira dari penelitian Mbak Rahayu ini, Mbak Rahayu punya saran seperti apa? Silakan Mbak Rahayu. Menurut saya yang pertama lebih pendekatan ke orang tua. Yeah. Kan tetap anak-anak itu tetap masih di bawah pengawasan orang tua ya kan Pak. Yeah. Berarti orang tua harus lebih mengontrol penggunaan gadget remaja itu. Terus selain itu mungkin untuk Menteri Pendidikan Kebijakan sekolah online ini bisa dipertimbangkan lagi gimana caranya lebih efektif. Kalau dilihat dari situasi sekarang kan kayak kalau kita mahasiswa kan bisalah mengerti kondisi kayak gini, kita tetap mengerjakan, tetap kalau kayak SD gitu kan malah orang tua yang belajar bukan anaknya malah main HP sendiri gitu. Jadi lebih ditinjau lagi gimana baiknya untuk pembelajaran daring ini. Oke, dari kajian yang jenengan sampaikan itu terkait dengan main game itu juga berbahaya juga ya atau gimana? Bahaya juga ya? Iya, itu dampaknya kalau anak yang masih di bawah umur itu bisa kayak hiperaktif, kan langsung menyerang ke saraf otaknya. Iya, oke. Saya kira itu sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih sudah berkontribusi untuk dengan penelitian untuk mencerahkan Indonesia. Kemudian selanjutnya saya juga ingin tahu ini dari karyanya yang menang
kompetisi internasional dari timnya Mbak Sekar itu apa sih yang isinya itu? Saya belum sempat baca itu. Apa isinya itu? Ya, jadi poster kami itu menjelaskan mengenai terapi komplementari tanaman herbal untuk imunodulatory atau seperti meningkatkan respon imun di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui kan, kebanyakan orang yang sedikit-sedikit tuh kalau sakit tuh larinya ke obat-obatan yang mungkin sebenarnya nggak baik gitu loh, terlalu banyak minum obat-obatan tersebut. Jadi sebenarnya ada loh ini tanaman dari Indonesia yang sebenarnya tuh bisa kita gunakan untuk meredakan atau meningkatkan imun kita untuk menghadapi kondisi COVID seperti ini. Dan kami juga berharap sih sebenarnya tanaman atau tanaman obat herbal ini tuh sebenarnya bisa dijadikan sebagai lahan suatu bisnis untuk UKM masyarakat gitu. Sebenarnya ini ada peluang, tapi memang masih dikit gitu loh Pak yang menjadikan herbal ini sebagai suatu produk kesehatan gitu. Betul. Saya pikir hal ini juga sinkron dengan kajian yang terakhir saya diskusikan dengan mahasiswa bahwa ternyata kondisi COVID itu faktornya ada dari faktor virusnya dan ada dari faktor obatnya. Itu dia juga memberikan dampak pada hati di mana hati itu tempat untuk memetabolisme obat gitu kan ya. Jadi ketika bicara imunomodulator, saya pikir ini juga menjadi suatu hal yang strategis untuk dikembangkan, dan itu menjadi suatu solusi saya pikir ya, baik untuk penyakit-penyakit infeksi seperti COVID atau mungkin penyakit-penyakit yang lain, karena dengan imun yang bagus nanti akan berdampak pada fisik yang bagus. Mungkin gitu ya yang dimaksud ya. Oke. Kemudian saya ingin untuk terakhir ini tolong berikan closing statement yang tujuannya untuk memberikan saran, memberikan tips dan trik berprestasi kepada adik kelas dan juga kepada barangkali calon mahasiswa baru yang akan masuk di Unima. Silakan Pak. Dari siapa dulu? Sekar dulu ya. Balik dulu. Kalau dari saya gini, kalau misalnya kita punya bakat, kita punya keinginan tuh kenapa sih nggak kita sampaikan, kita curahkan? Apalagi misalnya di Unima ini tuh kita diberikan wadah, diberikan kesempatan, dikasih media juga. Ini loh ada tempat untuk kamu bisa menyampaikan apresiasi atau kamu bisa menunjukkan bakat kamu di sana. Kenapa kok kamu nggak nyampaikan aja di situ? Nah itu sebenarnya kita gunakan saja tempat itu untuk menyampaikan minat bakat kita. Terus juga yakin kalau misalnya emang kita tuh sebenarnya mampu. Yang jadi masalahnya kan kadang nggak yakin bisa, tapi ya udah deh nggak usah, jadi nggak jadi, PD-nya tuh kayak kurang gitu loh Pak. Kalian pede aja gitu. Kamu yakin misalnya, aku punya bakat ini, walaupun misalnya nggak sejago itu, kalian tekunin aja dan itu bisa menjadi wadah yang besar banget sih, punya kesempatan besar banget buat kalian itu sih. Untuk calon mahasiswa baru gimana? Mungkin untuk misalnya adik-adik yang lagi nonton, sama sih Pak ya, mungkin kalian kalau misalnya masih bingung harus misalnya untuk memilih memilih suatu universitas yang mau masuk ke sini, mau ke sini, yaitu kita harus tetap konsisten. Misalnya aku mau ngambil ke sini, ya kita harus belajar gimana caranya biar bisa sampai di titik itu. Kalau misalnya enggak, ya itu kalau ragu tuh biasanya kurang menunjukkan hasil. Jadi tetap harus yakin. Harus yakin gitu ya, dimanapun tempat kita kuliah, kita bisa. Apalagi di Unima ya, Islami, unggul, kompetitif gitu ya, inovatif lagi. Iya. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Rahayu, silakan Mbak Rahayu. Sama yang disampaikan Mbak Sekar, kalau melakukan satu hal itu harus yakin, harus
kalau orang Jawa madep mantep. Madep mantep marep gitu ya. Nanti hasil pasti hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Oke. Jadi semangat aja, dinikmati aja, diikuti alurnya. Kalau capek ya emang capek, manusia itu ya wajar kalau capek, tapi tetap semangat. Baik, terima kasih. Saya pikir ini waktunya sudah habis. Sebenarnya menarik sekali perbincangan ini, dan saya ingin nanti akan ada forum-forum lain menggali dari prestasi mahasiswa yang lain. Sebenarnya timnya Mbak Sekar ini pengen ikut meramaikan semua gitu ya, cuman apa daya, ini tempatnya terbatas. Salam saja untuk timnya Mbak Sekar, dan juga salam untuk orang tuanya Mbak Rahayu, selamat gitu ya, sudah sukses. Baik, terima kasih atas kontribusinya dari Mbak Sekar dan Mbak Rahayu, baik untuk prodi, untuk universitas, dan juga untuk bangsa ini. Semoga langkah Mbak Sekar, langkah dan tim, langkah Mbak Rahayu menjadi berkah untuk kehidupan yang selanjutnya. Baik, pemirsa Ilkep Official, cukup sampai sini. Untuk kesempatan ke depan akan kita sambung lagi dengan prestasi-prestasi luar biasa yang lain dari mahasiswa-mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan Unima, dan juga tentunya suatu saat kita juga akan sampaikan bagaimana situasi belajar gitu ya, bagaimana fasilitas belajar yang kita miliki, dan juga bagaimana karya-karya dosen dari ilmu keperawatan Unima, sehingga nanti bisa mencerahkan bangsa ini untuk kedepannya. Baik, pemirsa Ilkep Official, ada kurang lebihnya saya mengantarkan acara ini terkait dengan prestasi mahasiswa, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.